Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Politik akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertema Ekonomi Politik Keynesian. Deskripsi. Kritik dari pendekatan Keynesian ini mempertanyakan pandangan bahwa sistem pasar yang tidak diregulasi akan dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi produksi yang ada dalam sebuah masyarakat. Argumen neoklasik ini merujuk pada harga dan permintaan. Menurut argumen neoklasik ini, memang bisa jadi seorang produsen tertentu akan gagal untuk menjual semua yang mereka produksi atau bisa mereka produksi, karena apa yang mereka jual tidak diinginkan oleh mereka yang memiliki daya beli yang cukup untuk membelinya. Kritik dari pendekatan Keynesian mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistematik yang tidak ada hubungannya dengan ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan. Para ekonom Keynesian mengajukan argumen bahwa stabilitas dan kecukupan dari fungsi pasar bisa didapatkan dengan menggunakan mekanisme-mekanisme otomatis, yaitu dengan menggunakan sarana administratif dan bukan dengan cara politik. Argumen dari pendekatan Keynesian ini tentu saja dapat diperdebatkan lagi. Kritik Keynesian itu mengimplikasikan bahwa cara pandangan kita terhadap perekonomian pasar harus direvisi secara signifikan. Revisi yang dilakukan oleh kritikan dari pendekatan Keynesian ini sendiri ditujukan pada masalah-masalah yang bersifat sentral dari ekonomi politik, yaitu sifat dasar, tujuan sosial, dan batas-batas dari sistem kepemilikan atau property system. Pendekatan Keynesian memfokuskan pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Para ekonom yang termasuk dalam aliran Keynesian menerima argumen bahwa perekonomian kapitalis, kalau dibiarkan bekerja sendiri tanpa regulasi dari luar, tidak akan bisa memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya yang tersedia. Dalam artian ini, ketidakstabilan dari perekonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang pangan tak terlihat dan selanjutnya juga menimbulkan keraguan terhadap implikasi-implikasi dari hipotesis itu terhadap ekonomi politik. Instabilitas pasar adalah fakta yang menyanggah kesimpulan bahwa pasar dapat meregulasi dirinya sendiri. Maka fakta tentang terjadinya stabilitas ini memberikan dukungan terhadap pendapat bahwa tujuan sosial dan tujuan pribadi yang memenuhannya menjadi pembenaran bagi pengaturan terhadap kehidupan ekonomi kita lewat pasar juga dapat sekaligus membenarkan adanya pembatasan atau intervensi terhadap asal lewat perubahan-perubahan terhadap institusi hubungan kepemilikan atau property relation, seperti keinginan dari pelaku pasar untuk menstabilkan lingkungan mereka memiliki dua implikasi penting bagi ekonomi politik, yaitu yang pertama adalah bahwa keinginan untuk menstabilkan pasar itu akan membatasi sistem kepemilikan murni dan mengubah beberapa jenis hubungan kontrak yang penting di dalam sistem itu, termasuk di dalamnya kontrak-kontrak upah. Dan yang kedua, keinginan untuk menstabilkan pasar akan membuat negara terlibat dalam regulasi terhadap produksi dan distribusi kekayaan, sehingga mengurangi tingkat regulasi yang dilakukan pasar terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu politik sirkulasi dari proses ekonomi. Proses sirkular dilakukan lewat kegiatan produksi dan pengambilan keputusan investasi oleh tiap-tiap produsen atau perusahaan. Pola yang terbentuk di dalam proses sirkular ini adalah hasil agregat dari banyak keputusan semacam itu. Dan selain itu, proses sirkular juga terkait dengan bagaimana dampak dari hasil-hasil agregat terhadap keputusan produksi dan investasi selanjutnya. Untuk mendapatkan gambar tentang aliran ini, kita harus menghubungkan keputusan individu makroekonomi dengan aliran proses secara agregat makroekonomi. Properti yang berbentuk kapital juga bisa menghasilkan pendapatan dalam bentuk bunga, dividen, dan keuntungan kapital atau kapital gain. Kenaikan kekayaan dalam bentuk naiknya harga saham net.
Selain dari aliran kekayaan masuk dan keluar dari sektor finansial, proses sirkular ini juga melibatkan pergerakan barang ke satu arah dan uang ke arah sebaliknya. Aliran masuk dan keluar serta aliran di dalam sirkulasi finansial terdiri dari uang dan aset-aset finansial, saham, bond, dan hutang pribadi. Dalam aliran sirkular seperti yang digambarkan di gambar 2 ini, pergerakan yang digambarkan dengan garis panah biasa membentuk sirkuit tertentu. Garis-garis panah biasa ini menghubungkan aspek-aspek yang mungkin bersifat sirkular. Selanjutnya, pergerakan yang digambarkan dengan garis putus-putus adalah bersifat terbuka. Dalam artian bahwa aliran yang digambarkan dengan garis putus-putus ini merupakan pergerakan keluar dari sirkuit, yaitu misalnya ke dalam bentuk lambungan atau memasuki sirkuit utama itu dari luar. Pembedaan antara sirkuit tertutup dengan sirkuit terbuka ini sangat penting. Secara ringkas, sirkularitas terjadi karena adanya 3 ciri berikut dari perekonomian pasar, yaitu pertama, adanya hubungan antara pendapatan dengan penyerapan tenaga kerja. Karena pasar adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa hubungan kepemilikan, maka kemampuan pelaku pasar untuk mendapatkan barang-barang yang ia butuhkan akan tergantung pada kekayaan yang mereka miliki, yaitu apa jenisnya, berapa nilainya, dan berapa jumlahnya. Adanya kebutuhan mendorong individu dan perusahaan untuk memasuki pasar. Kedua, pendapatan akan mendorong individu untuk melakukan pengeluaran. Ketiga, permintaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan produksi dan investasi. Siklus ekonomi. Sifat sirkular dari aliran ekonomi memiliki implikasi penting, yaitu bahwa perubahan dari level output akan cenderung untuk menguatkan dirinya sendiri, atau dengan kata lain akan bersifat kumulatif. Maksudnya, jika terjadi peningkatan atau penurunan pada awalnya, maka akan terjadi peningkatan atau penurunan lebih lanjut dan bukan menghasilkan reproduksi yang stabil pada level yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kecenderungan terjadinya pergerakan secara kumulatif ini akan membuat proses ekonomi menjadi tidak stabil. Aliran sirkulasi. Aliran sirkulasi yang dipahami secara sempit, yaitu sirkuit tertutup tadi. Kami tidak menyebutkan secara terperinci faktor-faktor penyebab dari unsur-unsur yang ada di dalam proses itu. Dalam uraian tadi, proses ekonomi sebagai hasil akhir dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Misalnya, pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran dan pengeluaran akan mempengaruhi permintaan. Lalu, permintaan akan mempengaruhi inventory dan selanjutnya akan mendorong terjadinya peningkatan produksi dan selanjutnya peningkatan produksi akan menghasilkan pendapatan. Investasi yang terjadi dalam sirkuit ini adalah berbentuk investasi dalam bentuk kapital kerja yang akan disesuaikan dengan pergerakan yang terjadi dalam proses ini secara keseluruhan. Kalau investasi dihubungkan dengan profitabilitas dan perkiraan laba dihubungkan dengan data laba terbaru, maka akan terbentuk sebuah lingkaran hubungan sebab akibat yang dapat menghasilkan proses kumulatif. Pasar kapital dan instabilitas. Investasi yang terinduksi investment terbentuk karena adanya kebutuhan untuk menjaga agar kapital tetap tersedia dalam jumlah yang memadai bagi produksi di periode sekarang. Dikaitkan bahwa investasi ini terinduksi karena investasi ini ditimbulkan oleh permintaan atau profitabilitas di masa sekarang dan merupakan sebuah hasil perhitungan yang berorientasi jangka panjang pendek dari pihak investor. Investasi semacam ini memiliki perkiraan masa berlaku yang relatif panjang dan baru bisa menghasilkan keuntungan kalau sudah melewati beberapa siklus produksi. Dalam jangka panjang, investor bisa mengubah jenis dan jumlah pabrik dan peralatan untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi. Pengubahan seperti ini tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Yang bisa dilakukan di dalam jangka pendek adalah mengubah tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik dan peralatan dan mengubah jumlah bahan baku dan tenaga kerja yang dibeli sebagai input.
Tapi dengan cara ini faktor biaya terutama biaya overhead akan tetap sama dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut pendekatan Keynesian, di dalam sebuah perekonomian swasta ada ketegangan antara barang publik yang diadakan lewat akumulasi kapital dengan alasan mengapa individu-individu mengumpulkan kekayaan dalam bentuk cair atau ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Ciri khas dari pendekatan Keynesian yang membedakannya dari pendekatan neoklasik dapat dilihat pada pandangan dari pendekatan Keynesian bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan di masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pandangan ini memiliki implikasi penting bagi argumen Keynesian tentang instabilitas dari pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Instabilitas ekonomi akan mengganggu kelancaran dari permintaan terhadap tenaga kerja, yang artinya adalah bahwa dari waktu ke waktu permintaan akan tenaga kerja tidak memadai untuk memberikan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan sehingga tidak bisa memberikan pendapatan yang memadai bagi para pekerja. Instabilitas bukanlah masalah remeh kalau dilihat dari sudut pandang pekerja ketika permintaan terhadap tenaga kerja merosot sehingga lebih rendah daripada level yang diperlukan untuk memberikan pekerjaan kepada mereka. Implikasi bagi ekonomi politik. Teori Keynesian memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi politik. Pasar yang meregulasi dirinya sendiri tidak dapat diandalkan untuk menjamin ketersediaan nafkah bagi mereka yang tergantung pada pendapatan dari lapangan kerja. Selain itu, kesediaan masyarakat untuk menabung juga tidak dapat menghasilkan akumulasi kapital yang diperlukan untuk membuat dana tabungan itu menghasilkan keuntungan di masa depan. Implikasi yang lebih parah lagi adalah bahwa untuk bidang-bidang tertentu yang memiliki peran penting, upaya pemenuhan kebutuhan pribadi yang dilakukan individu, meskipun didasarkan pada perhitungan yang rasional, justru akan merugikan semua individu dalam jangka panjang. Kemampuan negara untuk akan tergantung pada mana posisi negara dalam aliran itu. Negara terhubung lewat dengan aliran sirkulasi, yaitu yang pertama pengelolaan pemerintah, yang kedua pinjaman pemerintah, dan yang ketiga pajak. Yang kedua yaitu pinjaman pemerintah. Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pemerintah yang sudah disebutkan dalam nomor 1 di atas adalah dengan meminjam dari sektor swasta. Pemerintah dapat mengeluarkan kapital negara yang dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan. Pembelian kapital negara oleh sektor swasta akan menghasilkan pendapatan bagi negara untuk digunakan dalam anggaran negara. Yang ketiga, pajak. Negara dapat mendanai kegiatan-kegiatannya tanpa harus meminjam, yaitu dengan cara pajak. Pendapatan negara yang didapatkan dari pajak yang digunakan terhadap pendapatan perusahaan dan konsumen. Output dan penyerapan negara maka pemerintah harus melakukan salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama, mengenakan pajak pada pendapatan-pendapatan yang akan ditabung dan akan dibayarkan oleh penerima awalnya. Seandainya tidak kena pajak, kemudian pembelajaran pendapatan negara dari pajak itu yang biasa, atau transfer dana dari pendapatan pajak itu kepada pelaku pasar yang akan mengkonsumsinya, atau paling tidak akan mengkonsumsinya dengan yang lebih besar daripada yang akan dibayarkan oleh penerima awal yang telah dibayarkan. Yang kedua yaitu menarik pajak lalu membuat pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Di mana sehingga dapat secara menunjang kepada pelaku pasar yang akan menggunakan. Upaya untuk mencapai stabilitas lewat kebijakan pemerintah akan mengubah lingkungan subjektif dari pengambilan keputusan oleh individu dan perusahaan. Para pelaku akan bertindak secara berbeda ketika mereka berada dalam lingkungan yang stabil, yaitu mereka akan membuat dan menjalankan rencana-rencana yang lebih berorientasi pada jangka panjang. Beberapa implikasi politik. Beberapa ekonom memandang bahwa metode-metode stabilisasi adalah sekedar alat, di mana proses politik dan penilaian politik
tidak perlu ikut campur. Artinya, tindakan stabilisasi dipandang sebagai sebuah masalah teknis belaka yang sebaiknya dijalankan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dalam melakukannya. Sama seperti ketika mobil kita rusak, maka yang terbaik adalah memasrahkan mobil itu kepada tukang bengkel yang handal. Menurut pandangan ini, semakin rendah kadar politik dari tindakan stabilisasi, maka hasilnya akan semakin baik. Terdapat satu dimensi politik yang memiliki implikasi lebih luas, yaitu ketika terjadi penolakan atau tantangan terhadap institusi-institusi dasar dari pasar tenaga kerja. Beberapa teoritisi memandang bahwa tantangan seperti ini adalah upaya untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi level pendapatan dari naik turunnya pasar yang tidak diregulasi. Semakin kuat anggapan masyarakat bahwa fungsi perekonomian harus diserahkan kepada administrasi politik, maka semakin lemah pula keyakinan masyarakat tentang pentingnya pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Tentang kejelasan perbedaan antara kedua ini lebih lanjut didasarkan pada pandangan bahwa politik dan ekonomi memiliki wilayahnya sendiri-sendiri dan bukan pola perilaku atau pola interaksi umum bisa diterapkan pada semua bidang sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa proses politik administrasi yang menjalankan penyediaan kebutuhan mengandung aspek ekonomi, politik, dan administrasi yang tetap berbeda secara jelas antara yang satu dengan yang lain. Kalau aspek-aspek ini muncul secara bersamaan dalam praktiknya, tidak berarti bahwa kita dapat memahami praktik itu secara lebih jelas tanpa harus membedakan antara ketiga aspek ini. Karena kita tetap perlu memahami tiap-tiap aspek ini memiliki imperatif sendiri. Imperatif sendiri merupakan sesuatu yang harus terjadi dan tidak bisa ditolak.